Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara untuk membuat grafik proktor. Dan di sini sudah ada data di sebelah kanan, data yang sudah saya tulis ulang di Word. Kemudian yang di sebelah kiri adalah form untuk penyusunan Excel. Jadi untuk Excel ini akan kami bagikan formnya, hanya formnya. Untuk persamaan kalian akan susun sendiri. Terus kami juga akan berikan data hasil uji proktor yang sudah pernah dilaksanakan di laboratorium mekanika tanah. Oke, langkah yang pertama setelah kalian copy ke Word atau kalian tulis ulang di Word, selanjutnya data-data yang kalian dapat masukkan ke dalam form Excel. Mulai dari nomor tes. Nomor tes itu adalah penggambaran banyaknya air yang dimasukkan ke dalam sampel tanah ketika penyiapan sampel uji, yaitu ketika sebelum pengeraman. Setelah kalian copy, selanjutnya hitung berat tanah basah. Berat tanah basah itu adalah selisih antara berat mold plus tanah basah dikurangi dengan berat mold. Kemudian untuk volume mold, sebenarnya sudah diukur diameter sama tingginya. Dan untuk volume mold atau volume tabung itu adalah 1/4 pi R kuadrat dikali tinggi. Atau 0,25 dikali tinggi 12,7 dikali 12,7 dikali tingginya 9,93 dan pi. Untuk dimensi mold menyesuaikan mold yang dipakai pada sampel tersebut. Kemudian untuk berat isi tanah basah dihitung menggunakan persamaan yang ada di samping, itu adalah gamma B. Gamma B yaitu adalah berat tanah basah dibagi dengan volume cetakan. Kemudian untuk berat isi kering dibutuhkan nilai water content, maka kita hitung water contentnya terlebih dahulu. Kita linkkan untuk nomor tes atau penambahan airnya. Setelah nomor tes sudah, kemudian copy berat cawan plus tanah basah, kemudian berat cawan plus tanah kering untuk masing-masing penambahan air. Kadar air itu adalah selisih antara kondisi tanah saat basah dikurangi dengan kondisi tanah kering dibagi dengan berat tanah keringnya, atau biasa disebut berat
air dibagi berat kering dikali 100%. Kemudian ambil rata-rata dari kadar air atas ketiga sampel. Kemudian lanjut menghitung untuk kadar air sampel berikutnya. Kemudian ambil rata-ratanya. Kemudian hitung kadar air untuk dua sampel terakhir. Di sini sebenarnya tidak harus dua sampel, dua sampel, dua sampel. Bisa kalian langsung hitung 6-6-nya sekaligus. Perhatikan pada kedua sampel terakhir ini, dapat dilihat bahwa dari katakanlah untuk sebagai sampel ada pada penambahan 640 ml dapat dilihat perbedaan antara nilai kadar air tiap sampel lapis yang diambil. Di situ ada 27,02 dan 32,88 yang relatif berbeda dengan nilai yang lain. Maka harus dicari terlebih dahulu apakah nilai 27,02 ini dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain itu apakah mencapai selisih hingga 0,05%. Apabila didapati lebih besar daripada 0,05%, maaf 5% atau 0,05, maka hasil pengujian kadar air pada lapis tersebut tidak dihitung, sehingga hanya dihitung dua yang lain. 0,05 dari 28,82, 5% dari 28,82 adalah 1,44, sedangkan selisih dari nilai rata-rata kadar air terbesar dikurangi dengan kadar air terkecil adalah 1,8, maka untuk hasil pengujian kadar air pada sampel B maka tidak dipakai untuk perhitungan rata-rata kadar air pada sampel penambahan air 640 ml.
Begitupun untuk sampel dengan penambahan 720 ml. Sampel hasil uji kadar air terbesar itu adalah 32,88. Selisih terbesar dengan terkecil diperoleh 2,554, sedangkan 5% dari nilai terkecil kadar air adalah 1,516, maka untuk yang C tidak dipakai. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Maksimal selisih atau bedanya itu adalah 5%. Setelah kita mendapatkan kadar air, selanjutnya menghitung kepadatan berat isi kering, yaitu gamma B dibagi dengan 100 plus W. Di sini perhatikan 100 plus W ya, W dalam persen. Kalau dalam bentuk desimal, maka 1 plus W. Kalau dalam bentuk desimal, tidak perlu kali 100%. Umumnya, apabila pengujian ini hampir bisa dikatakan berhasil untuk sampai penganalisan ini adalah ketika berat isi tanah basah itu ada bagian yang telah mencapai puncak. Di situ ada 1,547 ya. Itu sudah mulai turun setelahnya. Jadi puncaknya itu dari 1,547 kemudian turun. Maka ini kemungkinan hasil analisisnya akan mendapatkan titik puncak. Apabila didapati berat isi tanah basah belum turun, maka ada kemungkinan hasil dari pengujian proktor itu belum mendapatkan nilai gamma D maksimum. Nah, itu kan udah turun. Karena gamma D udah turun, kemungkinan besar gamma gamma B udah turun, kemungkinan besar gamma D juga sudah mulai turun. Dari 1,231 menjadi 1,167 dan kemudian turun lagi. Ya, ada kelihatan ya mana yang paling tinggi, kemudian dari kecil kemudian tinggi, kemudian turun lagi. Selanjutnya kita ke pembuatan grafik. Water content kita sudah dapat, gamma D sudah ada. Tinggal di-linkkan. Gamma ZAV adalah nilai kondisi tanah pada keadaan kering atau kondisi lebih tepatnya itu ZAV adalah zero air void. Jadi nilai gamma yang menunjukkan kepadatan tanah pada kondisi jenuh. Berat isi kering jenuh. Untuk nilai GS, apabila nanti di form yang dibagikan ternyata belum ada nilai GS-nya, bisa ditanyakan ke asisten untuk lebih lanjut.
Di sini ternyata di persamaan ada sedikit kesalahan, yaitu gamma zeta V seharusnya dikali dengan sama dengan zeta V sama dengan GS dikali gamma W, bukan gamma B ya. Di sini ada kesalahan sedikit. Jadi saya revisi terlebih dahulu. YD ini maksudnya gamma D ya, YB gamma B. Oke, ini udah saya revisi. Jadi gamma B kita ganti dengan gamma W, dimana gamma W yang kita pakai adalah 1. Maka diperoleh gamma zeta V, dan perhatikan gamma zeta V tidak boleh lebih kecil daripada gamma D. Karena gamma zeta V ini pada kondisi jenuh air 100%. Sedangkan pada gamma D kita nggak sampai menjenuhkan tanah dengan air. Hanya penambahan maksimal tadi berapa, 700 sekian mililiter. Maka apabila gamma D lebih besar daripada gamma zeta V, kemungkinan nilai dari hasil proktor itu tidak valid atau salah dan harus diulang. Kemudian untuk pembuatan grafiknya, grafik yang dibutuhkan pertama adalah garis proktor atau hubungan antara kadar air dengan berat isi kering. Kemudian untuk gamma zeta V, yaitu hubungan antara kadar air dengan gamma zeta V, juga disebut dengan ZAV line, garis ZAV, zero air void. Oke, untuk grafik proktor itu menggunakan polinomial. Jadi trend line-nya kita ganti menjadi polinomial. Orde 4. Garis awal kita hapus karena tidak dipakai. Kemudian kita besarkan ya skalanya. Biar lebih kelihatan. Juga skala buat interval nilai keberatan keringnya kita sesuaikan biar grafik dapat terlihat seluruhnya. Dan untuk gambar ZV tidak perlu ditampilkan semuanya, hanya sebagai acuan kalau ini grafik vektor tidak memotong garis ZV.
Sehingga kita peroleh grafik semacam ini. Kita dapat lihat ya, itu untuk titik puncaknya sudah kelihatan di bagian garis biru paling atas. Dan kita atur persamaannya untuk menentukan garis titik puncaknya. Pencarian titik puncak ini dihitung atau diamati secara visual, dicari secara visual, jadi dengan trial, hingga perpotongannya itu didapati pada titik puncak garis vektor. Kita edit agar muncul garisnya. Karena ini masih melengkung ya, kita butuh garis lurus. Maka perlu diubah tipe grafiknya, yaitu menggunakan uh, garis lurus. Nah, kita sudah mendapatkan ya titik potong antara water obtain kondisi optimum, W optimum dengan gamma D maksimum. Tinggal kita arahkan agar perpotongan itu tepat pada titik puncak grafik vektor, garis vektornya. Jadi kita coba-coba sampai benar-benar tepat memotong. Oke, akhirnya kita memperoleh gamma D maksimum 1,209 gram per cm pangkat 3. Kemudian kita rapikan grafik biar mudah dibaca dan lebih informatif. Kita tambahkan di mana letak titik potongnya. Terus untuk di laporan nanti usahakan grafik sudah lengkap dengan ya, keterangannya ya. Mulai dari titik potongnya di mana, ini garis apa, pokoknya dibuat selengkap-lengkapnya. Kemudian untuk nilai CPR yang akan kita uji
untuk pengujian CPR, kita sesuaikan dengan W optimum yang dimiliki laborator yaitu 25,66. Jadi kita cari interpolasinya 25,66 diinterpolasi dengan nilai penambahan air pada tanah proktor dan nilai water content-nya. Di sini apabila kita menguji CPR menggunakan tanah yang sama pada kondisi yang sama dan waktu pengeringan yang sama, maka kita bisa melakukan ini. Kalau ternyata tanahnya itu berbeda, maksudnya perlakuannya berbeda, mungkin belum dikeringkan atau semacamnya, maka kita uji water content terlebih dahulu pada tanah untuk diuji CPR. Dan kita sesuaikan nilai water content, bukan penambahan dari mililiter air. Di sini hanya untuk tanah yang kondisinya sama. Misal sama-sama dikeringkan selama 1 hari, kemudian tanahnya disimpan di tempat yang kedap udara sehingga tidak mengalami perubahan kadar air karena penguapan, maka itu bisa menggunakan penambahan forecast seperti ini, interpolasi seperti ini. Lebih telitinya lagi, sebelum diuji CPR, tanah diuji water content sehingga tinggal menyamakan nilai water content yang dimilikinya. Entah nanti mau ditambah atau dikurangi dengan cara dijemur. Terakhir kita lengkapi grafik. Pastikan keterangan warna garis sudah sesuai. Apabila belum, silakan di edit lagi. Dan ini untuk mungkin bagi yang ingin bertanya-tanya, untuk warnanya ini kalian kami bebaskan selama keterangan dengan garis yang ada di grafik itu sama. Jadi tidak, asalkan sinkron lah untuk keterangan sama yang ada di grafik. Tidak masalah mau pakai warna apa. Oke, mungkin itu untuk pembuatan grafik vektor. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya ke asisten kelas masing-masing ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat membuat grafik traktor.